Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channel saya Puji Prayoga, channel yang penuh motivasi dan inspirasi. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kenapa saya menyesal menggunakan kartu Halo dan memutuskan untuk berhenti berlangganan kartu Halo. Saya akan bercerita tentang sedikit kapan saya menggunakan atau berlangganan kartu Halo dan sebab-sebabnya karena saya memutuskan untuk bergabung menggunakan kartu Halo. Sebelum video ini saya lanjutkan, silahkan tekan subscribe dan tekan tanda lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru yang bermanfaat untuk Anda semua. Awalnya saya berlangganan kartu simpati biasa, akan tetapi di penghujung tahun 2017-2018, awalnya saya ditelepon dari operator yang menawarkan bahwa berlangganan kartu Halo itu lebih hemat, lebih mudah, lebih menguntungkan. Pada waktu itu saya tidak berpikir panjang karena beberapa cerita tawaran yang sama sekali tidak bisa dikasih minta jeda. Akhir saya memutuskan iya dan iya. Saat itulah dinyatakan saya bergabung dengan fasilitas atau dengan keunggulan, dengan kelebihan kuota sekian giga, SMS sekian ratus SMS, paket telepon sekian ratus menit. Akhirnya saat itulah saya secara tidak mengerti sepenuhnya, akhirnya dengan itu saya putuskan untuk bergabung dengan sendirinya. Dan seiring berjalannya waktu, saya menggunakan kartu Halo. Bulan pertama mungkin tidak terasa karena itu kita pasca bayar. Jadi pada saat bulan pertama kelihatannya ya hemat. Tanggal 5 itu saya sudah kehabisan paket kuota. Tetapi sisa nelpon, sisa SMS itu masih banyak. Dan itu tidak terlalu banyak dipakai. Mungkin diketahui oleh pihak Telkomsel, operator yang pada saat itu 2 bulan berikutnya saya ditelepon kembali untuk memberikan tawaran-tawaran untuk nambah kuota. Kemudian setelah beberapa bulan berikutnya, setiap tanggal 5 saya sudah kehabisan kuota. Intinya seperti itu. Dan saya harus, karena sudah tidak digunakan lagi untuk internet, maka saya harus membeli kuota, paket kuota di operator lain. Nah, setelah tanggal 10 itu sudah diblok, harus ada pembayaran. Apabila tidak pembayaran sampai tanggal 20 itu kita tidak bisa menggunakan, tidak bisa menelpon, walaupun ada sisa telepon, sisa paket telepon ada, tapi tidak bisa digunakan. Nah, pada saat saya membayar bayaran tagihan melalui Indomart, ternyata pembayarannya itu ternyata 3 kali lipat pemakaian saya biasa, belum ditambah kuota operator lain yang harus saya bayar setiap tanggal 5 sampai 20 itu saya menggunakan paket kuota dari Indosat. Dari bulan ke bulan 3 kali lipat dari pemakaian awal sebelum menggunakan paket Halo. Itu saya memutuskan beberapa bulan ke depan, mungkin ada beberapa bulan ke depan itu saya berusaha untuk tidak menggunakan kartu Halo. Saya tidak pakai selama 2 bulan lebih. Di sekitar saya ada Grapari Mini, saya mau memblokir kartu saya di Grapari Mini. Ternyata Grapari Mini itu tidak bisa melakukan
pemblokiran atau pemutusan hubungan dengan kartu halo. Yang akhirnya 2 bulan yang tidak pakai, ternyata tagihannya ya sama. Tagihannya sama seperti saya gunakan. Itu semakin menyesal itu. Akhirnya saya bayar lagi 2 bulan lebih. Itu 2 bulan dan tunggakan 2 bulan yang sama sekali saya tidak menggunakan ngepel, tidak menggunakan, baru tahu bahwa saya kartu halo itu sekalipun kita tidak pakai tetap harus membayar tagihan yang ditentukan oleh Telkomsel itu sendiri. Akhirnya saya melanjutkan karena dipakai atau tidak pakai itu tidak ada bedanya. Makanya setelah saya membayar 2 bulan dengan rasa berat hati, saya bayar, akhirnya saya membayar ulang lagi untuk melanjutkan pemakaiannya lagi sampai menunggu saya disarankan untuk ke Grapari Pusat, Grapari yang lebih tinggi tapi jaraknya sekitar 60 km, jadi saya harus cari waktu yang tepat. Kemudian setelah ada waktu, saya menyempatkan untuk datang ke Grapari kota, yaitu untuk memutuskan keluar dari kartu halo. Nah, setelah itu saya sampai di Grapari, saya mengajukan permohonan untuk memutuskan langganan kartu halo. Nah, pada saat itu ditanggapi dan alasannya kenapa, pokoknya saya tidak ada pilihan lain kecuali saya harus keluar. Masih diberi nasihat sih, diberi arahan untuk bisa melanjutkan karena fasilitas saya ini dan sebagainya masih menguntungkan. Tetapi karena saya yang merasakan dari bulan ke bulan, bahkan harus membayar pada saat saya tidak menggunakan selama 2 bulan lebih, itu sesuatu hal yang menyakitkan menurut saya. Itu saya harus bayar segitu banyaknya tapi tidak menggunakan. Akhirnya tetap saya putuskan untuk keluar dari kartu halo. Ternyata diterima, ya sudah. Yang lebih menyakitkan lagi, kartu saya yang berumur sekitar 25 tahun lebih itu ternyata tidak bisa dikembalikan menjadi nomor saya yang sudah mendarah mendaging lah, sudah melegenda di dalam keluarga, sudah melegenda. Itu ternyata kita harus relakan nomor yang saya anggap cantik dan melegenda, ternyata harus kita relakan untuk musnah. Dan harus membeli kartu baru dan harus mensosialisasikan kepada baik relasi, teman-teman, keluarga, dan sebagainya. Itu harus dimulai lagi dari awal. Dan pada saat pemutusan kartu halo tersebut, saya juga harus dibebani tagihan yang baru berjalan. Jadi 1 bulan bayar lagi plus pajak. Setelah selesai, kami kembali keluar dari kantor Grapari dengan perasaan sedikit atau dengan perasaan lega bahwa saya ke depan sudah tidak ada tagihan-tagihan yang membengkak. Demikian tadi uraian tentang bagaimana saya masuk kartu halo dan mengikuti beberapa bulan ke depan, kemudian saya putuskan untuk berhenti. Nah, itulah sedikit cerita dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelum video ini saya akhiri, silakan tekan like, komen, dan share kepada teman-teman semua agar teman-teman yang lain bisa mengambil manfaat dari video yang saya persembahkan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.